Kegiatan fokus group discussion hari ini terselenggara atas kerjasama Sekretariat Ikatan Musara Gayo Jabodetabek dan Institut Pertanian Bogor. Selamat datang pada Bu Mila dan teman-teman dari IPB. Di mana FGD ini dilaksanakan dari pukul 9 sampai pukul 3 sore, ya, dipandu langsung difasilitasi oleh Pak Yusradi Usman Al-Gayoni selaku sekretaris dari Musara Gayo Jabodetabek dan saya sendiri sebagai perwakilan dari tim peneliti. Jadi memang ada suatu cabang ilmu dari etnobiologi itu pada tahun 1960 lah yang ternyata di luar tuh sangat maju. Pendekatan konservasi sumber daya alam bisa kita dekati dengan pendekatan pelestarian budaya. Dan pelestarian budaya salah satunya adalah dengan bahasa. Kegiatan FGD ini melibatkan 11 narasumber sebagai peserta FGD yang berasal dari beberapa daerah di Gayo. Di antaranya ada dari Gayo Luas, Gayo Deret, kemudian Gayo Lut. Di mana ketiga daerah itu kita asumsikan sebagai perwakilan dari komunitas Gayo secara umum. Fokus group discussion hari ini dibuka oleh Ketua Ikatan Musara Gayo Jabodetabek, yaitu Bapak Ahyar Gayo. Pemanfaatan pangan itu kemudian terkait dengan adat mungkin. Misalnya adat tumbuh-tumbuhan apabila kita pergunakan mau acara adat. Pak Ahyar Gayo menyampaikan atau membuka kegiatan FGD ini dengan memaparkan kondisi umum dari masyarakat Gayo, kaitannya dengan biodiversitas yang dimiliki dan juga kondisi bahasa Gayo secara umum. Fokus group discussion dimulai dengan beberapa pertanyaan pemantik yang diberikan oleh Bapak Yusradi Usman dan Dr. Syafitri Hidayati, di mana beberapa pertanyaan tersebut akan melingkupi dari pengetahuan tradisional dan pemanfaatan tumbuhan sebagai tumbuhan pangan maupun sebagai tumbuhan obat, juga pemanfaatan lainnya. Kita belajar nama Latin yang kalau dipikir-pikir sulit sekali gitu dipelajari. Nah, kita lupa bahwa sebetulnya kita punya nama lokal yang oleh nenek moyang kita itu sebetulnya digunakan untuk menyederhanakan supaya kita tahu bagaimana memanfaatkannya, bagaimana mengelolanya, bagaimana menemukannya, bagaimana memakannya gitu ya. Dapat diketahui bahwa masyarakat Gayo memiliki kearifan tradisional yang begitu luas dan begitu mendalam terhadap pemanfaatan biodiversitas, terutama tumbuhan, sebagai bahan pangan juga sebagai obat. Zaman Jepang, setelah Jepang, orang Buddha, termasuk saya Buddhisan. Buddhisan, waduh, obatnya itu gambil. Terus kalau obat mata itu namanya di sawah itu sesenap namanya. Sesenap itu seperti Apollo. Jadi itu sesenap namanya. Nah, itu untuk obat mata juga bisa. Kalau ubi yang tadi, yang pahit tadi, biasanya dicampur orang untuk obat batuk. Daun kopi ini untuk dulu dijadikan teh, minuman daunnya itu dijadiin seperti teh. Katanya itu obat juga untuk hipertensi. Nah ini kita belum, nggak tahu lah, ilmu pengetahuan lah harus membuktikan ini unsur apa yang ada di daun itu sehingga dia bisa untuk hipertensi. Ini pensil ini Bu, pensil ini jatuh dan itu masuk di celah kaki saya, itu masuk segini ke dalam, sampai ke dalam. Terus ujungnya itu apa namanya? Peta pensil itu tinggal di dalam, sehingga kaki saya bengkak besar, nggak bisa jalan hampir 1 bulan. Ya. Terus ini obat ke dokter disuruh dioperasi. Tapi oleh paman saya nggak dikasih dioperasi. Akhirnya saya dibawa ke tengah sawah dia, bekerja waktu musim bersawah. Itu dicarikan daun-daun namanya, kalau nggak salah saya ingat leluang namanya, leluang. Selama proses FGD, pendokumentasian pemanfaatan tumbuhan pangan
didorong oleh filosofi masyarakat Gayo yang disampaikan oleh Yusradi Al-Gayoni, di mana masyarakat Gayo umumnya memanfaatkan beras. Ulah kuromnya jenisnya kan? Satu rompulut, yang kedua pedarang, alas, rambu, rempah, kaju. Belum bontok caranya. Nah, yang ketujuh jenis padi bontok. Di saat beras kemudian dirasa sulit untuk didapatkan, maka sesungguhnya masyarakat Gayo memiliki pilihan-pilihan lain yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat Gayo. Itu tadi gedebok pisang monyet tadi sama tikan panguk Itu kalau kemarin tadi. Itu setelah diteliti oleh Dr. Bringer, itu gizinya itu sama, diperbolehkan untuk dimakan. Pada sesi kedua fokus group discussion, diskusi lebih menekankan pada sistematika dan juga pengumpulan nama-nama lokal yang disertai dengan makna dari masing-masing kata. Nah, pulut. Ada arti tersendiri Ada. nggak pulut ini? Pulut itu jerkat. Selama fokus group discussion ini berlangsung, para narasumber mengungkapkan kekhawatiran terhadap ancaman kelestarian bagi tumbuhan dan juga pengetahuan tradisional serta bahasa Gayo itu sendiri. Di Bali itu hampir semua kuat mempertahankan tradisi. Karena masyarakatnya itu mentaati tradisi yang sudah diatur hukum adatnya itu. Nah, misalnya ada wilayah-wilayah di sana tuh padi itu nggak boleh dibangun rumah-rumah. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diangkat pada penelitian kali ini, yaitu ketika suatu bahasa hilang, maka pengetahuan tradisional akan hilang dan juga mengarah pada hilangnya keanekaragaman hayati. Yang populer di tempat kita itu pisang nur. Awal itu pisang, harus diawali dengan kata-kata pisang. Terus awal keken. Itu gedeboknya itu biasanya itu dipecah itu untuk makanan raja-raja itu. Dengan melestarikan bahasa Gayo, secara langsung kita juga akan melindungi dan juga melestarikan dari kondisi biodiversitas berikut dengan pengetahuan tradisional masyarakat Gayo. Rimbang itu karena kan model buahnya kan begini dia. Iya, Begini. Kena berkembang lah. Jadi ya bagus betul lah memang. Seperti berkembang itu namanya rimbang itu. Mungkin karena begini mungkin seperti berkembang dia mungkin dinamakan rimbang. Jadi kalau kita ditanya di sana ada Awanur nggak? Nah, itu kita awain orang. Sebagai pertanyaan pemantik terakhir mengenai kondisi atau kesehatan bahasa atau yang lebih dikenal dengan vitalitas bahasa Gayo, di mana pada akhir sesi kuesioner diberikan untuk penilaian atau self-assessment terhadap bahasa Gayo dari sudut pandang masyarakat Gayo yang ada di Jabodetabek. Sikap anggota komunitas terhadap bahasa mereka sendiri, apakah masih percaya diri menggunakannya atau merasa perlu dipelihara? Fokus group discussion ini menjadi langkah awal pembuka dari pelaksanaan penelitian yang nantinya akan berlanjut selama 3 tahun ke depan. Bintang itu di sana nama kampung. Bom itu juga nama kampung. Jadi sampai sekarang masih sehat di bom-bom tetap. Makanya saya bilang kalau ibu ke Gayo aman.